cuy, balik lagi nih sama gue di Film Bang. Kali ini gue akan mereview sebuah film dari negara Italiano yang berjudul Melissa. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Melissa yang mulai merasakan gejala pubertas. Dia pun melakukan banyak hal-hal dan mengeksplorasi hal-hal baru. Kira-kira apa aja nih hal-hal yang dilakukan Melissa? Langsung aja deh yuk kita tonton filmnya. Di suatu sore yang cerah, Melissa, sang pemeran utama film ini lagi rebahan sambil menikmati lekuk tubuhnya yang sangat aduhai. Di sisi lain, ibunya dan neneknya lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya, tanpa ia sadari, ibunya pun datang dan menggerebek Melissa. Hari ini, Melissa diundang untuk berenang di rumah Daniel, seorang anak laki-laki yang diam-diam Melissa suka. Di sana sudah banyak teman-temannya Daniel yang sedang bermain air. Melissa pun sebenarnya ragu apakah dirinya akan bergabung dengan mereka atau enggak. Daniel pun menggoda Melissa yang tidak bisa berenang cuy. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama, Daniel pun mengajak Melissa ke halaman belakang rumahnya. Daniel ini memang seorang anak orang kaya cuy. Bapaknya insinyur, ditambah lagi Daniel punya tampang yang rupawan. Di halaman belakang ini, mereka hanya berdua. Daniel pun mulai melakukan pendekatan pada Melissa. Akhirnya, Daniel tanpa basa-basi langsung menyuruh Melissa untuk duduk dan menghisap batang tumpulnya cuy. Melissa yang udah kadung suka sama Daniel pun hanya bisa nurut dan menikmati. Waduh. Melissa sendiri mempunyai sahabat bernama Manuela. Namanya lagi jatuh cinta, Melissa pun menulis nama Daniel berulang-ulang kali di dalam buku diary-nya cuy. Melissa lebih dekat sama neneknya daripada ibunya. Karena ya bisa kita lihat ya cuy, ibunya Melissa sangatlah sibuk. Perlahan tapi pasti, rasa penasaran pun mulai muncul di dalam dirinya Melissa. Tidak sadar, ia pun meringis enak saat dia bermain sebuah tongkat. Hal ini pun disadari oleh temannya yang bernama Marco. Tongkat ajaibnya Marco pun auto tegak. Singkat cerita, Melissa pun menghampiri Daniel yang sedang bermain biliar. Menyadari ada sesuatu yang diinginkan Melissa, Daniel pun mengajak Melissa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Daniel pun dengan sangat sopan mengajak Melissa untuk belajar biologi bersama-sama. Situasi mulai tidak enak saat ibunya Melissa menaruh neneknya di panti jompo. Melissa pun hanya bisa terdiam dan termenung. Walaupun neneknya mencoba menghibur Melissa, namun sudah tentu hal itu tidaklah cukup bagi Melissa yang harus berpisah dengan neneknya yang ia cintai. Sudah tentu keputusan ini membuat hubungan Melissa dan ibunya menjadi memburuk. Nah, hal
Hal ini ternyata memunculkan suatu hasrat terpendam pada diri Melisa, cuy. Dirinya mulai menggoda pria yang ia temukan di sebuah kafe. Dengan santainya, ia menunjukkan Manuela bagaimana mudahnya membuat seorang om-om menjadi tegang. Pas udah tegang, malah ditinggal dong. Gokil nih anak. Apa yang Melisa lakukan tadi hanyalah untuk menutupi kesedihan dan kekosongan dirinya ditinggal oleh sang nenek yang ia cintai. Makanya cuy, pas neneknya menjenguk Melisa, seneng banget lah dia ini. Apalagi si nenek bener-bener sayang lah sama cucunya. 180 derajat berbeda sama ibunya. Aku atas tiamu. Dan kuat. Tiba-tiba, Daniel menelpon Melisa untuk mengajak dirinya belajar biologi lagi. Melisa pun langsung datang ke rumah Daniel seperti biasa. Posso chiedere se vuoi venire da me? Subito. Per fare l'amore. Cioè come l'altra volta? Molto meglio. Ti ho preparato una sorpresa. Melissa. Sei ancora lì? Melissa. Namun, di saat lagi anak-anak belajar, muncullah temannya Daniel yang bergabung bersama mereka. Awalnya si Melisa ini marah, tapi dengan penjelasan dari Daniel, Melisa pun malah menunjukkan sisi dirinya yang tidak ada satu orang pun tahu kalau dirinya sangat ingin menikmati dan haus akan batang tumpul. Bahkan Melisa pun merasa kurang gitu ya. Dia pun mencoba mencari teman kencan lewat situs online. Melisa pun merasa dirinya saat ini sedang tersesat dan merasa sangat sendirian. Dan satu-satunya tempat yang membuat Melisa bahagia ialah menghampiri neneknya di panti jompo. Melisa pun mulai tidak peduli dengan sekitar, cuy. Dia banyak menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik dan menari di taman. Dan ternyata diam-diam teman sekolahnya si Marco tadi tuh memperhatikan Melisa. Namun Melisa justru tidak peduli dengan Marco, malah menghampiri temannya Daniel untuk diajak ke sebuah gua. Yang ternyata di dalam gua ini sudah menunggu 5 orang pria yang siap memberikan pelajaran pada Melisa secara bersama-sama. Dengan mata tertutup, dia pun cuma bisa duduk dan menikmati tanpa bisa melawan. Setelah pelajaran itu, Melisa merasa jijik sama dirinya sendiri, cuy. Apalagi orang-orang di sekolah tuh mulai tahu kalau Melisa ini bisa dinikmati secara bersama-sama. Ya lu pasti tahu lah ini burung apa gitu ya. Nah ternyata hal ini tidak membuat Melisa kapok. Justru malah lebih semangat lagi cuy. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang ia kenal dari situs online. Myself, very full. Namun ternyata olahraga bersama pria ini tidak sesuai dari harapannya Melisa.
Ia pun kabur dan kembali ke rumah, yang dimana ibunya sedang duduk di kasur dan membaca buku harian Melisa. Ibunya pun tahu apa yang Melisa lakukan selama ini. Bukannya marah, ibunya tuh justru sadar. Ini semua tuh bisa terjadi karena salah dirinya. Dirinya tidak peduli dengan Melisa dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Padahal keluarga adalah segalanya, cuy. Waktu pun terus berlalu. Melisa menjadi lebih dewasa. Dia pun sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Daniel dan temannya. Apalagi Melisa melihat Daniel dan temannya lagi berantem, mempeributkan masalah gadis mana lagi nih yang akan mereka ajak belajar bersama. Waktu pun tiba bagi Marco untuk menyatakan cinta pada Melisa. Marco memberikan buku diary yang berisi sketsa wajah cantiknya Melisa. Akhirnya, Melisa menemukan sosok pria yang benar-benar mencintai secara tulus dan bukan hanya karena nafsu aja. Eits, tapi Daniel tidak menyerah gitu aja, cuy. Dia pun mencoba merayu Melisa untuk datang ke rumahnya karena dia lagi mengadakan sebuah pesta. Melisa pun datang ke pesta itu, namun kali ini dirinya tahu apa yang harus ia lakukan. Bukannya menikmati pesta, Melisa malah menepi dan menyeburkan diri ke laut lepas. Dan film ini pun berakhir dengan Melisa dan ibunya berziarah ke makam neneknya yang baru meninggal. Mereka pun memulai hidup baru, lebih bahagia dan saling melengkapi sebagai ibu dan anak. Sekian cuy, alur cerita film Melisa yang rilis tahun 2005. Perasaan cinta yang tulus dari Melisa malah disalahgunakan oleh Daniel dan teman-temannya dengan membuat Melisa menjadi sebuah objek seksual. Justru tidak diduga-duga Marco datang pada Melisa dengan memberikan cinta yang tulus.